Halo teman-teman sahabat bumi, dimanapun Anda berada, Anda tentu penasaran dengan video kita di sesi yang kedua dengan Pak Arman. Nah, banyak sekali pertanyaan tentang Pak prebiotiknya itu seperti apa gitu kan. Nah di sini pada kesempatan ini saya akan mengupas sedikit aja ya, karena Pak Arman ini akan membuka kelas pelatihannya secara intensif di tanggal 29 Januari 2004. Jadi memang kunci kesuksesan dari budidaya sistem bioflok itu adalah pertama di aerator atau roots blower atau ring blower atau blower diafragma, dan kedua itu di probiotik. Aerator dan probiotik ini itu sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas air, dan kualitas air ini dibutuhkan oleh ikan. Kenapa harus pakai probiotik? Karena kalau tidak pakai probiotik, kita harus sering mengganti air gitu. Jadi ada pergantian air. Karena kotoran-kotoran yang tersisa di dalam kolam itu tentu akan sangat mengganggu kualitas dari air, terutama amoniak dan kotoran yang lainnya. Dan dalam kesempatan ini saya akan membahas dua poin tersebut. Yang pertama adalah aerator atau roots blower. Dan ini ada roots blower itu yang kita distribusikan ke seluruh Indonesia, mereknya Golden Tech dan merek Futsu, ada dua merek. Dan kita harus tahu betul berapa kebutuhan udara dari budidaya kita gitu. Kita punya hitungan, atau banyak sekali teman-teman yang sudah memahami bahwa perhitungannya itu cukup besar udaranya, yaitu rata-rata antara 25 liter sampai 30 liter. Tapi menurut saya kalau 30 liter itu terlalu besar ya per kubik. Biasanya tuh kalau saya lebih cukup di 20 liter sampai dengan 25 liter per kubik. Jadi kalau kita punya kolam misalnya kapasitasnya diameter 5 itu kurang lebih 19 kubik, berarti kalau kita udaranya 25 liter per kubik atau per titik, jadi satu titik satu kubik dengan menggunakan diffuser, berarti 25 kali 19 titik, yaitu 475 liter per menit per satu kolam diameter 5 ya. Jadi harus tahu itu per satu kolam diameter 5 475 liter per menit. Jadi kalau kolamnya ada 10 berarti 475 kali 10 itu sekitar 4.700 liter per menit. Dan setelah udaranya cukup, baru kita perhatikan adalah probiotiknya. Jadi probiotik dan vitamin yang digunakan di kolam tersebut itu sangat banyak sekali ya. Jadi beraneka ragam, mulai dari vitamin C, ascorbic acid, kemudian booster growth top, kemudian aqua enzim, biolacto, kemudian nitro TP, tionat, quick KPR direct ya. Kemudian quick pro nutrifikasi, kemudian dan vitamin-vitamin yang lainnya, dan itu semua dijadikan satu, kemudian difermentasi. Setelah difermentasi dengan menggunakan blower selama kurang lebih 1-2 hari, kemudian dimasukkan ke dalam kolam budidaya dengan dosis 1 liter per kubik. Jadi kalau ada 20 kubik ya sekitar 20 liter dari hasil fermentasi tadi. Jadi vitamin dan probiotik tadi dicampurkan dalam 10 liter sampai 15 liter air, kemudian dicampurkan vitamin dan probiotik tadi, kemudian dikasih aerasi dalam jangka waktu 24 jam sampai 48 jam. Kemudian hasilnya baru bisa dipakai untuk menebarkan fermentasi probiotik tersebut ke dalam kolam. Dan fermentasi ini bisa dipakai untuk bibis pakan. Dan tentu yang tiap hari ini adalah menggunakan fermentasi tersebut untuk bibis pakan, sedangkan untuk di kolam hanya sekali saja atau pada saat-saat tertentu apabila kualitasnya kita lihat kurang bagus itu. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.